Mas cuma berdua? Iya saya berdua. Nah gue dikasih tahu bang, mas nanti sebelum naik telunjuknya disentuhin dulu ke tanah. Assalamualaikum. Gue inget pesan sama bapak tadi di bawah. Nyampe puncak gue berdoa. Minta maaf. Selalu gue ikutin pesan-pesannya. Yang cuman gue lihat itu dengan mata kepala gue sendiri, cuman ada dupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi masih bareng gue Indra. Dan di kesempatan kali ini gue berkunjung lagi nih ke studionya Selatan Jakarta. Tentunya di sebelah gue udah ada narasumber nih yang akan membagikan kisahnya pada saat melakukan pendakian di Gunung Lawu. Dimana pada saat melakukan pendakian ini dia diikuti oleh makhluk yang tak kasat mata. Oke, gak perlu berlama-lama, langsung aja yuk kita kenalan sama orang yang udah ada di sebelah gue nih. Halo Bang Benok. Bang Indra, Gimana bang? Alhamdulillah bang, sehat bang. Sehat bang. YouTube lancar bang? Alhamdulillah bang, masih aman. Siap. Jadi tadi kita udah ngobrol nih bang di belakang. Boleh lu dikasih sedikit lagi nih kisi-kisinya yang lu mau ceritain? Oke bang, sedikit aja nih ya. Siap. Jadi gue ini kan emang rencana ke Gunung Lawu nih bang, diajak sama temen gue nih. Nah pas gue lagi naik ini nih, di terminal itu gue dipesanin sama pemuda. Pas gue lagi transitan Karangpandan tuh pesanin lagi. Pas gue nyampe base camp tuh dapat pesan lagi. Itu 3 kali pesanan sama bang. Oke siap bang, ditahan dulu ya bang. Boleh bang. Nah buat teman-teman, sebelum Bang Benok melanjutkan ceritanya nih, buat teman-teman yang belum dukung channel ini, dukung channel ini sekarang juga dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share. Dan gue mau ucapin buat teman-teman yang udah dukung sampai dengan saat ini, semoga kalian diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, serta dimudahkan rezekinya. Dan jangan lupa mampir juga ke channelnya Selatan Jakarta. Di sana juga banyak kisah-kisah mistis yang bikin kalian jadi merinding koplo. Gak perlu berlama-lama nih, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Oke, Bang Benak, jadi gimana nih kelanjutan ceritanya? Jadi emang gue kan nemenin temen gue nih bang ke Lawu diajak ya kan. Gue bilang gue lagi main ke tempat dia ngajakin gue ke Lawu. Pertama tuh banyak bang, 9 orangan. Nah tiba-tiba singkat hari H tuh tiba-tiba temennya pada cancel semua nih. Tinggal gue berdua sama temen gue yang ngajak. Temen gue sempet ragu juga buat berangkat kan. Bang, temen gue pada nggak jadi nih, gimana? Emang apa? Nggak tahu dah, biasa dah, something kata dia. Itu terus lu mau gimana? Gue bilang, gue sih tetap berangkat, gue kata gitu. Lu mau berdua aja? Ya udah gas, gue bilang, gue gas tuh. Nah, kita udah mesen tiket kan, tuh malam besokannya kita berangkat nih bang. Jadi malam ini gue ke rumah dia, terus gue belanja lah kan, ngambil duitnya tuh dia tuh gue belanja dulu. Tuh malam juga gue packing, paginya gue berangkat ke Senen dulu, stasiun Senen. Dari stasiun Senen itu gue berangkat kira-kira pagi lah, kereta gue tuh jam 7-an. Singkat cerita gue nyampe Lempuyangan itu jam 3 sore bang, asar. Nah di situ gue transitan bang, gue ngambilnya ke Jogja karena budgetnya minim bang. Siap. Iya. Dari Jogja ini gue makan dulu sore itu, bis makan langsung gue backpackeran ke Karangan. Pertama gue ke Tirtonadi dulu. Oke. Backpackeran ke sana, itu gue nyampe Tirtonadi tuh nge-BM sekitaran jam 9 bang baru nyampe Tirtonadi. Nah kebetulan di Tirtonadi itu nggak ada angkutan yang ke Karangpandan, udah malam kan. Nah berhubung adanya pagi subuh tuh, nah gue istirahat sejenak di terminal. Adalah sosok pemuda nih nyamperin gue ya kan, pas gue lagi senderan di keril. Mas, mau mana? Saya mau ke Lawu mas. Saya berdua. Iya saya berdua. Udah makan belum? Udah mas. Kopi. Ya ngopi dah tuh.
gue dibeliin rokok bang, Samsu bang, sebungkus dikasih. Ada mas, ada rokok. Udah pengen aja mau di sana. Kita ngopi sejenak, pokoknya ngobrol-ngobrol lah tuh tentang pendakian juga. Tanya-tanya akhirnya, nah dia kebetulan pengen ke rumah mbahnya. Kebetulan rumah mbahnya deket Karangpandan juga bang. Nah saat itu singkat cerita subuh tuh gue barengan nih sama dia nih, satu bis, istilahnya bis kecil gitu lah bang. Bis kecil itu gue dibayarin bang sama dia. Alhamdulillah, maksudnya ada yang bantu lagi ya kan, kita juga minim budget juga kan sebenarnya jalan, alhamdulillah rezeki. Nah pas gue lagi transitan di Karangpandan itu bang, nah gue bantuin nenek-nenek ini dari pasar naikin ke mobil kan, gue bantuin udah rapi mobil jalan, ngobrol sebentar tuh sama nenek-nenek. Nah nenek-nenek ini juga pesanin gue bang, saya mau ke Lawu bah. Iya saya berdua. Mas, jangan aneh-aneh ya mas, jangan lupa baca doa, tetap sama temennya, jangan jauh-jauh. Siap bang, makasih. Nah singkat cerita gue nyampe base camp ini bang jam 8 pagi. Sampai base camp itu nggak ada orang bang. Keluarlah seorang kakek-kakek nih, seorang kakek-kakek kan, gue samperin dong, gue salim tuh, salaman. Bah, iya mas mau naik ya mas? Iya mbak, mau naik. Di sini nggak ada pendaki lagi ya mbak? Nggak ada mas, udah pada di atas semua kayak gitu. Nah pas gitu gue ditanya kan, mas cuma berdua? Iya saya berdua. Nah gue dikasih tahu bang, Semua naik. Duduknya di sebelum tanah. Oke, itu disentuhnya di mana tuh bang? kalau udah pengen naik ke base camp, udah pengen naik ke, pokoknya udah di base camp nih, kan gue di base camp ya. Jadi gue sebelum jalan lah, pokoknya di base camp itu depan base camp suruh tunjukin dulu. Jadi nempelin lah ke tanah bang. Iya. Jadi pas di sana jangan aneh, jangan lupa baca doa, jangan jauh-jauh dari rekannya. Nanti mas kalau udah sampai puncak mas minta maaf. Gue langsung di hati gue langsung apa nih bang, pikiran gue langsung gitu bang, ya kan. Nah udahlah, iya kayak siap. Gue bilang udah mas hati-hati ya. Ya siap. Nah gue istirahat nih bang, gue istirahat, gue mandi, gue makan, packing ulang lagi tuh, cek barang. Nah di base camp nggak ada orang kan tuh, gue kira ada pemuda 2 tuh, ranger kayaknya tuh. Gue cuma ngisi formulir sama bayar doang tuh 15.000 kalau nggak salah bayar. Nah seling berapa menit gue jalan tuh lah ke mana namanya registrasi kedua. Jadi KTP itu ditahan tuh sebelum pintu. Nah di situ gue diingetin lagi sama rangernya nih, diingetin. Jadi kalau emang mas di Pasar Dieng, pertama sih dikasih tahu materi terakhir dulu sama dia, kasih materi terakhir di pos 3. Nanti kalau di Pasar Dieng mas jangan jauh-jauh sama rekannya. Nah mas kalau bisa videoin di sepanjang jalan Pasar Dieng. Oh jadi pas masuk Pasar Dieng itu lu disuruh Suruh bikin video gitu bang, buat dokumentasi lah apa, nggak tahu, pikiran gue buat dokumentasi doang sih pikiran, ternyata beda bang. Kita cerita dulu. Nah siap. Pas itu gue lanjutin perjalanan, KTP gue ditahan tuh karena gue kan penanggung jawab lah kasarnya situ. Nah gue lanjutin perjalanan nih bang, pas gue masuk pintu candi candi cetek lah. Candi ketek. Candi ketek itu gue ke kanan ini tuh langsung bang, perut gue kayak kontrak, kayak enak gimana sih. Pertama udah keringet jagung nih badan gue, karena kan emang bawa carrier gede juga kan ya gue, sama bawa depek. Nah perut gue enak nih. Gue jalan lagi, teman gue jauh tuh sama gue. Nah nggak lamaan, pas posisi candi ketek ini nih bang, ada pohon gede, itu langsung gue pegangan karena udah nggak kuat banget ya, gue muntahin bang. Nah temen gue nengok tuh, bang kenapa? Nggak apa-apa, gue bilang enak doang nih, masuk angin kali. Iya kali gue bilang. Nah akhirnya teman gue nyamperin gue lagi tuh, kasih minum gak gitu, mau gue kasih madu sama dia tuh, gue minum. Nah, akhirnya udah lu jalan mana aja? Enggak bang, ntar bareng-bareng. Ya udah, gue taruh minumnya. Nah gue jalan lagi tuh bang, gue paksain, masih gak enak juga perut nih bang. Gue jalan lagi, ketemu lah tuh sama kayak kucuran air 7 ya. Pancuran 7. Iya. Nah di situ gue duduk dulu bentaran sambil nikmatin, ya kan. Gue duduk sebentar. Nah gue jalan lagi tuh bang, lanjutin lagi tuh. Gue kalau nggak salah mulai ngetrek itu jam 9:30 lah. Gue ngetrek, gue jalan lagi. Nah pas udah kelihatan nih bang, pos 1 tuh kan sebelah kiri ya, kayak bedeng gitu. Tuh hujan deras bang. Padahal cuaca tadinya terik, iya. Wah deras, gue langsung buru-buru jalan cepet, karena kan nggak mungkin lari juga gue. Gue jalan cepet, pelan-pelan, langsung nyampe. Nah nyampe ini tuh angin gede bang,
Terus hujannya, gue istirahat dulu gimana nih, ya tetap jalan lah, gue bilang lanjutin lagi. Nggak mau, gue bilang udah ngaso dulu ya nih, kita ngopi dulu. Akhirnya gue buka kompor, tuh ngalaman kita ngopi. Nah hujan udah mulai rintik nih bang, tapi belum berhenti banget. Nah gue putusin nih tetap buat jalan juga nih ya kan. Ayo bang, gas lagi aja, gue bilang. Udah siang, soalnya takutnya kan target gue di Gupak Bunjangan, kalau enggak Gupak Papalangan tuh. Iya, kita ngecamp. Akhirnya gue lanjutin perjalanan lagi. Gue cuma bawa payung tuh bang, teman gue pakai jas hujan, gue bawa payung, udah payungannya itu. Nah payungan masih ngerintik-ngerintik, nah ngalamin berhenti, gue lipat jalan. Sekitaran sejaman, jam setengah lah, pokoknya udah mau zuhur tuh bang. Gue nyampe, udah mau pos 2, itu hujan lagi bang. Sama kejadiannya kayak di pos 1. Tapi ini hujannya nggak deras banget, hujan biasa lah, cuman diselimutin kabut hitam buat bah. Gue ngebreak lagi di situ. Nah nggak lama gue ngebreak ini hujannya makin deras. Gue ngebreak, nah nggak lama ada orang turun, 3 orang pemuda pendaki lah nyamper gue. Istirahat juga mungkin yang ngeduh. Mas dari mana mas? Saya dari Jakarta. Mau muncak ya? Iya. Mas mendingan pulang aja mas. Ah maksudnya gimana bang? Ya cuacanya kayak dari kemarin kayak gini aja katanya. Saya udah 2 hari nahan di pos 3. Ah yang bener mas. Iya mas tadi. Akhirnya ya namanya cuaca, gue bilang ya kan, ya saya sih ya nggak mungkin mas, maksudnya nahan begitu aja. Insya Allah sih ya saya yakin saya bisa, gue bilang gitu. Ya udah mas nanti hati-hati aja katanya. Ya udah siap. Nah akhirnya nggak lamaan tuh bang, gue lagi senderan di pohon di apa namanya shelter kan ada kayak budak bubuk gitu ya. Senderan gini bang, senderan ya kan, antara kabut sama nggak tahu apaan bang, sosok hitam gitu bang dari pohon yang gede itu tuh bang. Pohon yang gede yang diselimutin kain itu. Oh yang rubuh itu? Iya itu kayak itu merinding gua. Cepet apa lambat? Jadi kayak kabut, saru-saru kabut bang, tapi ini jelas berbentuk kayak siluet. Siluetnya berbentuknya kelihatan ya. Itu astagfirullahaladzim, langsung gue buru merinding gue. Ayo cabut temen gue. Apa sih bang? Ayo udah cabut. Ayo udah terusin. Nanti istirahat pos 3 aja, gue bilang tanggung. Ya udah ya. Nah akhirnya tuh gue tinggal tuh anak Cirebon kalau nggak salah tuh, gue tinggal tuh di bertiga. Bang duluan ya. Ya. Akhirnya keduluan pelan-pelan tuh gue buka payung lagi, temen gue pakai jas hujan lagi. Jalan pelan-pelan, jalan. Ngapa sih bang? Kagak, udah nggak apa-apa. Jalan lagi tuh. Hujan makin rintik kayak tuh bang, deres. Wah, temen gue udah ngeluh ya bang, tahu bang, ngaso dulu. Ya udah ya ngaso. Jangan lama-lama, gue bilang. Ya ngaso. Ayo udah buruan, jalan lagi. Nah itu nyampe pos 3 ini bang. Itu kalau nggak salah gue udah mau asar lah bang. Sampai pos 3. Nah nyampe pos 3 jam 3-an, gue ngebreak, gue buka melon gue tuh setengah. Gue buka melon setengah. Teman gue emang udah tampangnya udah capek banget bang, karena udah hujan-hujanan segala macam, jalannya juga becek-becekan kan. Wah udah parah bang, udah upak-upakan lah. Kira tetap kita buat jalan, kita istirahat dulu di situ pos 3, makan melon dulu, nyegerin ya kan. Sampai pos 3 tuh bang, gue nyebat-nyebat dulu tuh bang. Nyebat-nyebat ya kan, sambil nunggu lepas asar dulu ya kan, masih asar tuh. Itu posisi di pos 3 itu cerah bang. Akhirnya gue makin semangat dong. Udah sore juga kan. Akhirnya gue buat ngelepas lagi, buat jalan lagi nih bang, menuju pos 4. Dan gak tahu kenapa ini gue pas lagi mau naik ke pos 4 itu langsung kabut bang. Di pertengahan jalan? Pas banget, gue ngepasin pos 3 nih, ya kan masih ada kayak tempat tenda-tenda ya, di camp lah. Itu samping-sampingnya masih ada tempat tenda nih, itu langsung kabut bang. Langsung kabut lagi, gak lama rintik hujan lagi. Waduh, gue bilang, tung, jangan pakai jas hujan, gue bilang. Lu pakai nggak? Udah, gue payungan lagi aja. Gue jalan terus, jalan. Nah, di sebelum pertengahan pos 4 lah tuh makin gede bang, hujan makin deras. Gimana nih bang? Ya udah lanjut lagi, mau ngapain lagi? Udah terlanjur basah, gue bilang. Lu mau istirahat yang ada lu malah dinginan, takutnya kan. Nah akhirnya gue tetap kekeh buat jalan lagi. Nah dikit-dikit berhenti itu bang, sering berapa menit jalan terus jalan. Nah ada jam 5-an lah, jam 5, setengah 5 nyampe lah gue di pos 4. Itu cerah bang, gak hujan, udah kelihatan matahari. Gue ngebreak, ngebat, posisi persis depan shelter pos 4 yang ada
Itunya tuh dupa ya. iya dupa. Persis gue di depan situ ada beras-beras, gue ngerokok, misi rokok dulu, nyantai, numpang istirahat. Nah ini gue abis nyebat itu gue langsung jalan bang. Kebetulan emang waktu udah sore juga kan ya, takut ketemu malam nih gue jalan lagi, temen gue depanan, gue jalan nih bang, tak jalan cuma berdua tuh bang di hutan gue, kagak ada pendaki, ketemu nggak ada, jalan. Pas gue lepas nih, gue merasa kayak ada ngintil bang. Kita jalan di gunung nih bang, di hutan. Kalau ada yang ngikutin berasa bang, kayak ada orang apaan sih nih, apa hewan ya kan? Takutnya gitu dong gue. Gue nengok kagak ada apa-apa. Sampai temen gue manggil di depan, bang, ayo buruan. Iya, jalan lagi. Gue ngejar dia, jalan lagi pelan-pelan. Nih merinding gue. Ini nengok lagi, kagak ada orang lagi. Jalan lagi, gue bodo amatin. Gue jalan lagi, jalan menanjak begini nih bang, ke arah bulak peperangan ya, arah pos 5. Arah pos 5 naik dikit. Nah gak lama itu gue nengok nih bang, nggak tahu apaan bang, nggak tahu gue. Jadi hitam nabrak gue, langsung refleks begitu bang. Orang gue dari pertama beberapa kali nengok kagak ada apa-apaan kan ya, gue kaget, gue pikirnya mah angin, tapi bener-bener kayak nabrak gue begitu bang. Iya. Gue takutnya hewan atau apa, takutnya kan nggak ada apa-apaan bang. Bang lu ngapa? Gue dari atas, nggak apa-apa, aman, ayo lagi jalan. Iya tar dulu, gue minum dulu. Astagfirullahaladzim, gue bilang ada apaan nih. Udah, gue gak pikirin lagi tuh, jalan lagi. Nah, gak lamaan gue jalan nih bang, ada pecahan jalur air lah, palingan ya, buat ngelangkah gitu dong bang. Gue lagi ngelangkah begini nih bang, tuh jatuh gue bang ke kiri. Kan kalau ke kiri ala bibir jurang gitu ya, gue jatuh ngelundung bang. Perasaan gue kayak ada jorong gue begitu. Jadi pas gue lagi ngelangkah gini, gue guling-guling sekitaran 5 meter lah, nggak terlalu jauh, cuman kan lumayan juga kalau ngerosok sono ya. Posisi licin, hujan tuh. Tok teman gue makin teriak di atas tuh, woi bang, ya aman gak? Aman. Kira gue keluarin pisau tuh, gue cagak-cagakin ini aneh tuh buat gue naik kan, gue tancep-tancepin buat naik udah. Naik lah tuh gue. Pengalaman gue naik, gue sampai langsung tuh teman gue buru-buru, teman gue nungguin kan sambil duduk dia istirahat. Halo tungguin gue bilang. Nah duduk dia, apa sih lu? Gue bilang, apa? Gue bilang, tahu gue kayak ada yang ngikutin gue bilang gitu kan. Kayak ada yang ngikutin gue ada tadi, makanya gue nengok-nengok mulu. Gue jalan pelan-pelan gue waktu gitu. Pas gue nengok nih tuh, gue kayak ditabrak. Lu ngeliatnya dari atas gimana? Lu ngeliatnya gimana tuh? Gue bilang, kagak, gue ngeliat apaan. Gue bilang, kagak ngeliat apa-apaan dia bang. Nah akhirnya gue minum lagi terus, minum rokok sebat. Dan akhirnya bang, gue gak ngecamp di Bulak Peperangan, gak ngecamp di Bukepak Bunjangan. Akhirnya gue ngebuka tenda di pos 5. Pos 5 yang deket pohon ini nih, pohon melintang. Iya, itu kan gini ya. Nah gue di sini di tengah-tengah itu bang. Lu nggak khawatir angin bang gitu? Khawatir bang, habis mau gimana lagi, cuma situ doang yang ketutup. Soalnya emang itu kan kayak ada semak-semak, ya kan. Akhirnya gue buka di situ. Nah gue udah nggak kuat karena udah capek juga, kaki udah kekilir lah tadi tuh. Akhirnya udah gue buka tenda di situ, gue buat istirahat. Posisi juga udah mau maghrib bang. Nah gue buka tenda, gue makan, nyiapin makan lah tuh, ngopi, ngerokok. Udah pas banget udah mau maghrib nih bang, kan udah gelap lah, ketahuan lah kan ada suara-suara azan dari bawah nih masih kedengeran. Nah itu gue habis itu ngopi, gue istirahat, ketiduran bang gue karena capean ya. Iya tiduran, udah sleeping bag kan tuh. Nah singkat cerita jam 12 bang, gue ngeliat HP nih 0000. Pas banget tuh. Pas banget, tank perut gue mules. Mungkin gara-gara pencernaan ini tadi, makanan tadi lah ya. Dari tadi pengen berak gue bilang. Gue buka tenda bang, seret, ketawanya anyep banget, padahal dingin. Gue tutup lagi, gue bangunin temen gue, tung temenin gue berak tuh, pengen berak gue mules.
gua capek gua, males gua tadi gitu. Ya lalu mau nemen dong, males banget lu. Ayo. Kira gue sempet ada pikiran mau berak di tenda bang. Nggak tahu kenapa emang gue takut banget bang di situ, baru itu doang. Ke gunung pengen berak, tapi pengen berak aja takut gitu, keluar tenda nih takut gue. Akhirnya gue nyari plastik nggak ada, akhirnya gue beraniin diri bang, gue keluarin sangkur gue pakai handphone nih, nggak pakai headlamp, gue nyalain inian flashnya sama lagu, gue buat dengerin musik, gue buka tenda, gue langkah, udah aja buat bodo amat. Akhirnya itu gue berak itu aman bang ya, berak ya. Berak ini depan tenda persis bang, persis depan tenda gue gali dikit, sekiranya udah cukup lah buat gue berak di situ bang. Pas gue berak ini bang, gue nambah dengerin lagu. Nih, gue merasa nih lagi berak ini ada yang merhatiin gue bang. Merhatiin gue dari dari sisi sini, pokoknya banyak tuh bang. Di sekitaran ya. Gue ada rasa takut, cuman penasaran. Rasa takut tapi penasaran. Gue nengok, astagfirullahaladzim, bener bang. Jadi di pohon ini nih bang, kan pos 5 gue ngecamp sini ya, jalur. Iya. Ini ada kayak pohon-pohon lah banyak. Itu di situ bang, ngeliatin gue. Yang pohon yang kayak alang-alang gitu. Nah, siap. Di situ, nah nggak lama gue buang muka begini, di atas kepala gue nih kan pohon ya, tuh kayak bunyi ayam. Tik, 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 tik. Gue nengok bang, gue takutnya hewan jatuh kepala gue kan. Gue nengok ke atas, astagfirullahaladzim. Buset bang, gue buru-buru ambil air yang di botol gue depan tenda, gue cebok. Kuntilanak bang atas kepala gue bang. Pas banget di atas kepala. Pas banget di ranting pohon begitu tuh, lagi merhatiin gue. Gini, ini gue. Buru-buru bang, gue akhirnya musik gue gedein, gue tidur sleeping bag-an, udah, bodo amat. Gue takutnya, wah. Jadi tenda nih, ini sini bang. Gue di atas tenda gue mau kemana lagi, ya kan? Udahlah, gue udah mati. Gue baca-bacaan sih parah kan. Temen gue yang nggak mah cuek, udah tidur pulas. Iya. Nah, kira singkat cerita pagi bikin kopi tuh dia. Nah, gue kan nggak pakai sarapan nih bang, emang udah niat diembok nanti makannya. Gue cuma nyemil sama makan melon dikit, buah-buahan, gue bawa dikit. Nah, akhirnya gue summit itu jam 7 pagi. Jam 7 pagi nih gue summit teman berdua. Gue jalan tuh bener, emang gue inget selalu pesan dari bawah juga, jangan jauh-jauh dari rombongan ya. Gue intilin terus teman gue perhatiin jalan terus. Nah singkat cerita nyampe lah Pasar Dieng jam 9-an nih bang. Jam 9-an itu emang posisi cerah banget bang. Alhamdulillah pas gue sampai cerah banget. Jadi pas gue masukin Pasar Dieng ini kan gue ingat pesen dong, videoin tadi ya kan. Pesen lagi videoin kayak gini deh bang. Jalan depan temen gue tuh. Dari sisi kanan gue nih bang, itu pas dari dalam Pasar Dieng ya. Iya. Gue kalau emang di situ jurang, gue bakalan cari suaranya bang. Soalnya Pasar Dieng ngablak. Iya. Taruh sama angin juga. Ada apa-apaan, gue cuma berdua. Udah amat jalan. Tung kiri tung. Nanti jadi batu, belokan ke kanan lurus, kita ke kiri. Iya. Jalan. Nah sampai Cemoro Kandang itu sekitaran ya nggak lama dari situ bang, 20 menitan lah jalan. Dari masuk Pasar Dieng ya, jalan nyantai itu 20 menitan. Sampai ke ini apa, Hargo Dalam. Hargo Dalam ya? Iya Hargo Dalam, bukan Cemoro Kandang. Hargo Dalam itu 20 menitan kita jalan santai. Nah itu gua ngaso bang, ngerokok. Pas habis gue ngerokok ini, itu kabut bang. Baru turun lagi tuh. Turun kabut lagi. Ayo pulang dah. Matiin rokok, lagi enak-enak ngerokok kita matiin. Karena gue kalau pergerakan jarang ngerokok bang. Kalau ngebreak baru gue ngerokok. Iya. Pergerakan gue matiin. Jalan lagi takut hujan. Gue jalan lagi. Alhamdulillah tuh bang, nggak lama dari situ nyampe 20 menit juga nggak lama dari Hargo Dalam tuh. Nyampe puncak. Di puncak tuh sepi bang. Yang cuman gue lihat itu dengan mata kepala gue sendiri, cuman ada dupa di Hargo Dumil di puncak. Iya, nyampe puncak. Jadi kayak sesajen pakai lampan gitu. Astagfirullahaladzim, assalamualaikum. Gue inget pesen sama bapak tadi di bawah. Nyampe puncak gue
gue minta maaf. Gue selalu gue ikutin pesan-pesannya. Alhamdulillah gue di puncak itu nggak lama tuh bang. Ya sekitar foto-foto dah ya. Foto-foto nggak lama ada pendaki lagi naik, baru gue turun. Gue ke Mbok. Terus udah lumayan siang juga sih bang, tapi gue masih diselimutin kabut pas gue turun itu. Nah sampai Boyim gue makan, sempat ngobrol sama Bo juga kan. Lewat mana mas? Saya lewat Candi Cetok lah. Kenapa nggak lewat Sewu aja, kan enak dekat kata dia. Enggak mbak, saya emang udah niat lagi mau naik lewat situ, gue bilang jalan santai. Oh nggak lewat situ lagi, nggak lewat sini turun ya? Enggak, soal KTP saya di bawah. Oh ya wes mas, hati-hati nanti ya. Iya mbak. Tinggal cerita gue makan udah beres, itu udah bang, gue jalannya udah gelap. Tadinya itu di Pasar Dieng menurut gue enak terang, pas kabut itu bener beda banget bang. Nggak kelihatan sama sekali. Nggak kelihatan. Dan gue inget sama tadi yang terang begitu, itu apaan mas. Jadi pas nyampe situ keinget itu lagi. Udahlah cuy. Akhirnya tuh gue yang tadinya jarak-jarakan nih gue nempel jalannya. Karena gue khawatir juga kan, takutnya ada apa-apa. Akhirnya alhamdulillah pas Pasar Dieng sampailah gue di tenda lagi nih bang. Itu sekitaran Juhur lah. Juhur sampai tenda lagi. Nah yang gue bingung ini pas gue lagi packing balik nih bang. Karena kan gue udah nggak makan lagi ya. Udah makan di Mbok, gue packing balik. Gue punya taring bang, taring babi segini lah. Gue cantelin di tas pinggang, tas handphone buat aksesoris doang tuh. Itu nggak tahu kemana hilang bang. Antara itu hilang malam ataupun kapan, nggak tahu gue hilangnya kemana. Nggak tahu. Nggak sadar ya? Nggak sadar hilangnya di mana, nggak tahu. Itu kalau emang patah masih ada dong patah-patahan yang sisanya. Ini benar-benar hitam-hitamnya doang. Hitam-hitamnya doang tuh tali ini. Tali gue, itu lu taring gue nggak bilang, taring apaan bang? Taring babi gue nih yang di tas gue bang. Kagak, jatuh kali, nggak mungkin jatuh gue bilang, orang nempel pakai lem Korea gitu kok ya. Jadi itu taring emang gue juga sayang juga bang sebenarnya, orang-orang dari anak Semarang tuh. Kenang-kenangan ya? Iya dari Vespa kita, wah enak juga kalau hilang. Akhirnya udah mau nggak mau dah tuh bang, udahlah namanya udah hilang juga kan. Kira gue beres-beres buat pulang. Gue beres-beres rapi, baru tuh kita doa balik. Gue lepas dari pos 5 itu kalau nggak salah sekitar jam 1:30 lah, buat ke bawah tuh turun. Pikiran gue mah turun, udah cepet kok ya kan. Nah ternyata yang bikin lama ini bang ya itu gara-gara kayak gue bukan masalah hujan juga ya, karena hujan gitu. Sebenarnya gue lebih hati-hati aja lah buat turun, karena gue nggak mau ada kendala apa-apa lah dari anak-anak, maksudnya teman gue sama gue juga. Kira hujan, gue jalan pelan-pelan, gue terus lagi tuh jalan itu bener-bener bang. Jadi ya di jalur air, hujan tuh jalur kita kayak jalur air bang, ngerojok air. Iya, kita khawatir juga kan, takutnya terkilir apa kepleset gimana. Ya tahu sendiri lah cetok ya. Iya. Kalau pas lagi cerah itu debunya bukan main ya. Iya, kalau hujan juga kadang ya lumpurnya kacau juga. Akhirnya kita yaudah jalan santai lah. Yang penting kita selamat, nggak ada kendala. Nah kita turun lagi tuh. Itu gua dari pos 5 ke pos 4 itu lumayan lama juga bang. Kita sejaman bang. Padahal deket bang. Kita sejam gue nyampe. Itu pokoknya udah gua jalan memang bener-bener nyantai. Dan gua dari pos 4 ini pos 3 itu gua sempat terkilir bang. Jadi gue turun begini, gue emang tapakan gue udah kayak lemes juga ya. Gue napak ini jalur licin. Gue pakai payung bang. Alhamdulillahnya tuh pas payung patah nih bang, itu nggak kena kulit gue. Kena baju gue sobek. Wah kalau emang kena kulit gue mungkin nancep atau nyangkut. Lain ceritanya itu. Lain bang, alhamdulillah nggak kena kulit nih. Masih ada kok payungnya. Aku simpan. Nah gimana bang? Aman. Bilang. Gue sempet shock juga bang, ya kan. Kira udah gue taruh payung, takut jadi celaka kan. Gue taruh payung gue jalan lagi pelan-pelan. Jalan. Nyampe pos 3 sama bang, asar lagi bang. Sama kayak pas naik ya. Asar lagi. Wah asar itu ngebreak. Itu terang lagi bang. Sampai pos 3 itu gue terang, cerah banget. Kita buka makan melon lagi, sisaan makan melon. Green sambil nyebat. Lupa waktu kan, saking enaknya ngeliat pemandangan kabut. Wah jam berapa nih? Udah mau 4:30. Kira udah tuh buru-buru gitu, beres-beres langsung jalan.
jalan lagi itu gue dari pos 3 ke pos 2 cepet bang, gue geber. Karena emang wah takut gue ketemu malam ya kan. Kita geber, kita ngebreak pos 2 itu udah pengen maghrib lah jatuhnya. Nyantai pos 2, nge-cross banget nih, nyantai lagi. Sama persis bang yang gue alamin sama yang naik. Gue nyender lagi nih, posisi yang sama, nggak tahu kenapa itu kejadian sama persis. Kayak dejavu ya? Iya. Gue lagi nyender. Push. Astagfirullahaladzim. Gue refleks, teman gue kaget. Ngapa bang? Kagak, nggak apa-apa. Ayo cabut. Ini kejadian kayak pernah gue alamin. Ternyata emang pernah, yang pertama gue alamin itu juga. Betul. Anjir. Nah, udah jalan. Gue siapin, taruh taruh pala. Ya, kita keluarin headlamp, jalan lagi, jalan pelan tuh bang. Ini pos 1 nih bang, yang tadinya nggak terlalu lama menurut gue, ya kan? Karena turun nih, begini cepet ya. Ini lama banget bang. Sampai kedengaran maghrib itu gue belum ketemu pos 1. Dari pos 2 itu lu kira-kira jam berapa? Jam 5 lewat lah bang. Jam 5 lewat? Iya, jam 5 setengah 6 mana? Nggak nyampe setengah 6 sih, masih agak cerah juga. Kalau emang malam mah, maksudnya kalau mau maghrib kan tahun di senjanya. Iya. Masih ada kuning-kuningnya ketahuan. Ini enggak. Nah, pas maghrib gue jalan lagi tetap tuh bang. Gue sempat ngebreak dulu, pas dengar suara aja gue ngebreak. Gue baca surat-surat tuh, baca dulu. Kita baca-bacaan. Sama teman gue jalan lagi nih bang. Jalan kok nggak nyampe pikiran gue ya kan. Nah akhirnya gue ingin pesen nyokap juga bang. Dari dulu sih emang pesen dari dulu. Kalau emang lu tersasar atau gimana, lu balik aja bajunya. Oke. Akhirnya gue inget pesen nyokap itu karena gue merasa nih kok jalannya muter-muter aja, nggak nyampe-nyampe. Pikiran gue gitu sih ya. Mungkin teman-teman beda pikiran ya kan bang, kita bukan ini karena gue yang ngalamin sendiri. Akhirnya gue balik baju gue pakai, gue balik tuh. Bismillahirrahmanirrahim, gue ludahin ke kanan, gue ludahin tuh. Baru tuh gue jalan lagi. Nggak tahu kenapa pas gue lagi jalan ini langsung kayak ngablak begitu bang. Seling 10 menitan lah gue jalan langsung kayak kebuka. Jadi kan kalau pos 1 nggak rimbun banget ya. Iya. Pohonannya. Nih langsung alhamdulillah ya Allah, udah kelihatan rumah-rumah warga dengan suara-suara. Alhamdulillah. Temulah tuh bedding pos 1 belah kanan. Kita nggak istirahat, kita langsung lagi jalan. Nah pas lagi gue jalan ini bang, di Kucuran 7 itu bang. Iya, Pancuran 7. Gue lagi jalan, temen gue di depan. Jadi gue nengok nih bang, nengok kayak pengen liat kucurannya aja. Astagfirullahaladzim. Gue langsung jalan buru-buru. Ternyata yang gue liat tuh bukan kucuran bang. Ada kucuran, cuman ada yang lagi nyantai. Lagi main air. Iya. Astagfirullahaladzim. Gue langsung jalan cepet bang, saking merindingnya. Karena dia ngelirik gue. Jadi sama-sama main lirik-lirik kan, gue ngeliat airnya, ternyata yang gue liat itu bukan air, sosok wanita bang. Lagi nyantai di kucuran itu bang. Langsung buru-buru bang lari, nyamperin temen gue pegangan temen gue, ngapa bang? Nggak apa-apa ya, jalan bareng-bareng gue bang. Nah, gak lama nyampe Candi Ketek ini bang, langsung gue nyium aroma dupa dengan sengatnya bang. Astagfirullahaladzim, apaan lagi nih, dalam hati gue gitu ya. Assalamualaikum, permisi, numpang lewat. Dalam hati gue gitu bang. Jalan. Nah gak lamaan gue ngeliat ke kiri tuh, ada orang bang lagi begini bang. Posisi di mana tuh bang? Depan candi. Persis depan candi. Lagi ibadah mungkin. Kayak gue, lagi ibadah. Gue assalamualaikum, permisi, udah gitu aja. Gue abaikan dia, gue jalan. Cuman yang bikin gue khawatir itu ya aroma dupanya ini bang. Soalnya dari pos itu nganter banget aromanya. Akhirnya gue jalan lagi. Nah keluarlah gue batas vegetasi hutan tuh, keluar alhamdulillah selamat. Gue nyampe situ, gue ngambil KTP, tinggal gue pikirin buat pulangnya doang nih bang. Pulang ke terminal ya kan, karena angkutan di sana kan udah nggak ada ya. Nah pas gue lagi ngambil KTP, gue pamitan, gue keluar tangga-tangga Candi Ceto tuh kan, kalau kiri kan candi ya. Iya betul. Gue naik dikit tuh ada mobil kolbak. Gue karena ngeliat mobil kolbak, ada rumah warga yang kebuka bang. Pas persis depan candi tuh. Teman gue udah duluan ke base camp, gue sendiri tuh. Gue ketok-ketok, assalamualaikum, permisi,
Mbak, Mas, Pak, gue panggil, Bu, nggak ada orang, gue bilang. Pas gue lagi nengok ke kiri nih bang, astagfirullahaladzim, set bang, layak bang, layak Bali, pokoknya layak dah, kayak gitu. Itu banyak buat bang, jadi setemboknya ini itu isinya layak semua bang. Itu bukan makhluk, jadi dia patung. Cuman gue shock ngeliat itu. Kaget. Iya. Ternyata pas gue setelah balik dari situ gue searching ya, jadi Candi Ceto itu buat pementasan. Oke. Karena gue kaget, gue shock juga bang, ngeliat serem-serem banget. Karena lu juga di jalur udah ngalamin hal-hal yang kayak Nah begitu. iya, jadi gue langsung wah udah gue tinggalin jadinya tuh. Akhirnya gue tinggalin, gue ke base camp, gue istirahat. Ternyata di base camp rame bang, pendaki yang pada turun. Tapi Pas gue naik nggak ketemu. Kagak. Oke. Kalau boleh tahu, lu naik ini hari biasa atau Itu weekend? kalau nggak salah Selasa. Selasa, berarti weekday ya? Hari Selasa. Nah di situ gue kongko lah sama pendaki-pendaki itu, gue bersih-bersih. Nah akhirnya gue dapat barengan ke Tirto Nadi. Sama kalau nggak salah itu, kalau nggak anak Bekasi, anak Bogor gue lupa. Jadi ayo bang naik ini aja Grab sama gue. Lu cuma berdua doang kan? Iya. Akhirnya udah alhamdulillah gue pulang. Mungkin itu aja bang cerita kita. Siap. Oke, Bang Benok, gue ada sedikit yang gue mau tanya ke lu nih. Boleh bang. Masih penasaran juga sih gue sebenarnya. Sama lu bisa ketemu dengan beberapa orang nih ya, dengan pesan yang sama di lokasi yang berbeda gitu. Tapi yang uniknya ini, yang terakhir, yang orang base camp ya, yang dia minta di videoin. Iya. Nah itu kalau boleh tahu, itu maksud dan tujuannya tuh apa orang base camp itu? Jadi gini bang, kalau tujuan dia tuh buat kalau kita tersasar ataupun lupa jalur di pasar Dieng ini, kita bisa ngeliat videonya. Dan ternyata pas gua lihat-lihat foto video gue hilang. Nggak ada tuh. Nggak ada. Oke. Itu gua ngehnya pas lagi di base camp. Pas lagi arah Bali. Kan biasalah habis foto-foto, ngeliat foto nih video. Itu video pasar Dieng gua nggak ada bang. Siap. Sama pas lu naik nih, itu lu cuma berdua doang. Dua tok. Dari awal lu naik nih, ya dari katakanlah dari pintu masuk nih, sampai lu ngecamp dan lu summit, itu lu nggak ketemu sama sekali pendaki? Nggak ketemu pendaki, tapi ada ketemu beberapa tenda doang. Oke, beberapa tenda. Sama ini bang, yang kakek-kakek itu ya? Itu si Simba yang punya base camp sih kayaknya bang. Yang punya base camp. Jadi Itu dia ngasih tahu nggak? Kan lu sempat disuruh nyentuh tanah itu ya? Itu pas mau masuk ya? pas lagi mau istirahat gua ke base camp. Tapi di situ lu nanya nggak? Nah, jadi gue juga nggak ngerti tujuannya apa. Gue juga nggak mungkin. Emang kenapa? Nggak mungkin juga bang ya kan. Nah, gue juga cuma ikutin aja aturan dia. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti lu menghargai kearifan lokal di situ lah ya. Iya. Oke, siap. Nah, dari kejadian lu sendiri nih bang nih, pada saat lu naik ini ya, pengalaman lu lah yang udah lu bagiin ini, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman nih yang nonton, yang mungkin mereka juga bakal mau naik nih ke Gunung Lawu via jalur yang sama? Oke. Bang, sorry nih sebelumnya. Siap. Jadi ya buat temen-temen, buat dari gue pribadi, yang penting tetap kompak aja sih sama rekan pendakinya. Ya jangan gimana ya, jangan egois lah. Karena kan kita nggak tahu karakter mereka masing-masing, istilah gitu bang. Sama jangan lupa juga sampahnya bang. Siap. Karena udah beberapa kayak ya gunung-gunung mana udah tercemar kan istilahnya, sampah-sampah kayak gitu ya. Mungkin pesan gue gitu aja sih bang, sampah yang penting. Siap. Itu pesan yang luar biasa yang biasa gue sampein sebenarnya. Dan gue sedikit menambahin aja sih. Jadi ya terutama ya di gunung-gunung ya, Lawu ini kan termasuk gunung yang bisa dikatakan sakral. Ya itu yang dia bang. sangat kuat banget mistisnya gitu. Ya kita harus membekali diri kita lah. Selain dari bekal logistik, bekal mental, tapi kita juga harus bekal paling nggak tuh kita berdoa dulu nih sebelum mendaki ya. Kita tetap berdoa, ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, hargai apa yang menjadi adat istiadat di lokasi tersebut, hargai kearifan lokal di situ gitu. Jadi kita naik gunung itu sebenarnya tujuan itu bukan puncak, tapi kita bisa kembali ke rumah dengan selamat. Itulah
puncak yang sebenarnya ya bang. Bener banget bang. Gitu. Oke, Gokil. Bang Benok, makasih banyak nih sebelumnya udah Sama-sama, mampir. Indra. Luar biasa ceritanya sih kalau bilang. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, buruan di subscribe. Dan gue mau ucapin buat teman-teman yang udah ngedukung sampai saat ini, gue mau ucapin makasih banyak. Semoga kalian diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Jangan lupa juga mampir ke channel YouTube-nya Selatan Jakarta. Diklik lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, sekian dulu ya bang ya. Oke bang Indra. Oke, sekian dulu dari gue Indra dan ada Bang Benok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.